Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Umat beriman yang terkasih, bersama-sama dengan gereja Allah yang kudus, mari kita siapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya turun dari gunung, para murid bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Yesus menjawab, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian pula Anak Manusia akan menderita oleh mereka." Pada waktu itu, mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Demikian pula Anak Manusia akan menderita oleh mereka. Umat beriman yang terkasih, para murid bertanya kepada Yesus perihal Elia yang harus datang dahulu sebelum Mesias. Yang dikatakan oleh Yesus tidak sekedar menjawab pertanyaan mereka, tapi juga menyadarkan para murid bahwa Elia yang memulihkan segala sesuatu sudah datang. Dan kenapa mereka tidak menyadarinya? Bukan hanya mereka tidak menyadarinya, bahkan mereka tidak menerima Elia, juga menolak Mesias yang datang. Demikian pula Anak Manusia akan menderita oleh mereka. Saudara-saudari, manusia itu aneh. Berseru-seru kepada Tuhan, memohon pembebasan dan keselamatan dari penderitaan. Namun ketika Mesias itu datang untuk menyelamatkan, mereka malah menolaknya. Ya, alasan paling sederhana dari penolakan sebuah pemberian adalah ketidaksesuaian pemberian itu dengan keinginan mereka. Maka Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Menurut kehendak mereka. Rupanya penolakan itu terjadi karena mereka tidak hidup sesuai dengan kehendak Allah. Maka penting bagi kita untuk melihat apakah kehendak kita sudah sesuai dengan kehendak Allah. Karena pada dasarnya kehendak Allah itu baik, benar, dan sempurna. Kehendak manusialah yang seringkali jauh dari kebenaran Tuhan.
ketika kehendak kita jauh dari kehendak Allah, maka kita tidak mampu melihat kehadiran Allah dan kebaikan-kebaikan yang berasal dari Allah. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Baik, Engkau telah mengutus Anak Manusia untuk datang dan menyelamatkan kami. Sudilah kiranya Engkau tetap hadir dalam kehidupan kami, dan janganlah kiranya Engkau mengabaikan kami. Karena hanya oleh kasih-Mu kami dapat hidup. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.